Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tiga Pendekar Trimukti. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tiga Pendekar Trimukti, tragedi kebangkitan keris terkutuk. Di zaman ketika kekuatan menjadi ukuran tertinggi, ketika yang kuat berkuasa dan yang lemah ditindas, tanah Jawa menyaksikan pertarungan kekuatan tanpa henti. Di tengah gemuruh kekacauan, kehormatan dan kekuasaan menjadi dua sisi mata uang yang sama. Para pendekar dengan ilmu bela diri dan ilmu batin bertarung bukan hanya untuk melindungi atau menaklukkan, tapi juga untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Kekuatan bukan hanya diukur dari kemampuan fisik, tetapi juga dari kedalaman ilmu batin dan spiritual. Dalam setiap desa, setiap kerajaan, bahkan di setiap sudut pasar, beredar kisah tentang pendekar-pendekar yang memiliki kekuatan supranatural. Ada yang bisa membelah batu besar hanya dengan satu sentuhan, ada pula yang mampu berjalan di atas air atau menghilang dalam sekejap mata. Pada masa ini berbagai aliran bela diri berkembang. Setiap aliran memiliki kekhasannya masing-masing, dan para muridnya berlatih dengan tekun untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Persaingan antara aliran sering terjadi, tidak jarang berujung pada pertarungan yang menegangkan dan kadang berakhir tragis. Satu malam tanpa sinar rembulan, dua sosok berpakaian serba hitam menelusuri rintangan alam di salah satu hutan terlarang di timur Pulau Jawa. Mereka berdua dipandu oleh hasrat yang tidak terjelaskan dan cerita-cerita tentang kekuatan gaib yang tidak terkira dari sebuah pusaka. Kamu yakin ini tempatnya, Kus? Iya. Yang aku dengar dari cerita orang-orang, di sini tempatnya. Kusno dan Jarno, dua orang pria yang entah dari mana terus melangkah menembus gelapnya hutan. Kalau kita bisa memiliki keris itu, kita bisa jadi kaya, no. Tapi memang tidak bahaya, Kus. Udah, kamu ikut aja. Mereka telah mendengar pusaka tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia gaib dan memberikan kekuasaan mutlak pada pemiliknya. Namun apa yang tidak mereka sadari adalah setiap kekuatan besar datang dengan harga yang harus dibayar. Itu kerisnya, no. Mereka sampai di satu tempat yang dimana ada sebuah keris tertancap di tengah altar. Keris yang telah berabad-abad tersembunyi tertancap di sebuah altar batu di tengah hutan. Altar itu diukir dengan aksara Jawa kuno, menyimpan energi mistis yang begitu kuat. Biar aku yang nyabut kerisnya. Kusno dengan nafas yang berat dan tangan yang gemetaran meraih gagang keris itu. Dinginnya logam menyentuh kulitnya, membawa getaran misterius yang seolah berbisik langsung ke dalam jiwanya. Kekuatannya terkandung dalam keris itu begitu besar hingga udara di sekitar mereka seakan memadat, membuat setiap gerakan terasa lebih berat. Jarno yang berdiri beberapa langkah di belakang menatap dengan mata terbelalak, jantungnya berdegup kencang, seakan bisa merasakan kekuatan gaib yang melingkupi tempat itu. Hati-hati, Kus! Suaranya hampir tenggelam oleh desau angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Kusno mengabaikan peringatan Jarno. Dengan tekad yang menggebu, dia menarik keris itu sekuat tenaga. Untuk sesaat keris itu seolah tidak bergerak, tertanam begitu dalamnya ke dalam batu altar. Namun tiba-tiba dengan suara gemerincing yang nyaring, keris itu terlepas dari cengkramannya. Sebuah asap hitam misterius melesat keluar dari keris, mengagetkan mereka berdua.
Kusno terhuyung ke belakang, terjatuh dari altar. Dia merasa seolah-olah semua energi dalam tubuhnya tersedot keluar dalam sekejap. Keris itu sekarang terlepas dari altar, masih mengeluarkan aura yang kuat dan menakutkan. Asap hitam misterius itu melayang di udara. Getaran gaibnya seolah-olah mengisi seluruh hutan dengan kehadirannya. Jarno berlari mendekati Kusno, membantunya bangun. Kus, kamu tidak apa-apa? Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang sangat kuat. Mereka berdua menatap keris yang melayang di udara, sekarang menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang jauh melampaui pemahaman atau kontrol mereka. Sebuah kekuatan kuno yang seharusnya tetap tersembunyi, kini terlepas kembali. Tiba-tiba hutan yang sebelumnya hanya dipenuhi oleh suara-suara malam, kini terdengar gemuruh. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, seakan-akan kekuatan yang mereka bangunkan telah memicu kemarahan alam itu sendiri. Bagus sekali kalian sudah membebaskanku. Sebagai hadiah untuk kalian, aku akan jadikan kalian sebagai tumbal pertama atas kebangkitanku. Suara misterius itu bergema penuh dengan kegelapan, keluar dari keris yang kini dikelilingi oleh asap hitam. Kusno dan Jarno mencari-cari sumber suara tersebut dengan pandangan yang bingung. Siapa kau? Kusno yang menyadari bahwa suara itu berasal dari keris yang melayang di hadapan mereka dengan mata terbelalak memberitahu Jarno. Suara itu dari keris. Mata Kusno dan Jarno terbelalak ketika keris tersebut mulai bergerak. Ujungnya mengarah pada mereka dalam keadaan masih terpaku. Tanpa sempat mengeluarkan suara, kepala Kusno dan Jarno terpisah dari tubuh mereka, jatuh ke tanah tanpa ada kesempatan untuk melawan atau melarikan diri. Saat darahnya menetes ke tanah seolah menjadi tumbal yang telah lama dinantikan, kegelapan yang menyelimuti keris itu semakin memperkuat dirinya, bangkit dari tidur panjangnya. Dengan ini, sayembara jagal mayit akan kembali terlaksana. Kejadian ini segera menyebar ke seluruh penjuru, membangkitkan ketakutan dan kecemasan di hati masyarakat. Kisah tentang keris yang bangkit dari tidur panjangnya bukan hanya legenda, tapi kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Kekuatan gelap yang terkandung di dalamnya mulai merasuki desa-desa, menciptakan kekacauan dan menebar teror di mana-mana. Karena dengan mendapatkan tumbal, keris jagal mayit bangkit dengan kekuatan penuh. Energi gelap yang dilepaskannya masuk ke dalam setiap sudut pulau Jawa, terutama ke padepokan-padepokan yang mengajarkan ilmu batin. Para pendekar, pemuka agama, dan ahli ilmu gaib dapat merasakan hasrat yang mendalam dan tidak terjelaskan untuk menguasai keris tersebut. Dan dengan begitu, sebuah sayembara berdarah diumumkan, mempertaruhkan nyawa dan jiwa untuk memperebutkan keris jagal mayit. Di tengah hutan belantara di timur Pulau Jawa, sebuah padepokan bernama Alas Mukti berdiri. Padepokan ini merupakan oasis bagi mereka yang mencari kedamaian dan kekuatan batin, namun juga sebagai benteng bagi para pendekar yang ingin mengasah kemampuan bela dirinya. Seorang pria kurus berlari di tengah hutan dengan nafas terengah-engah. Dirinya ingin menyampaikan pesan dari guru besarnya untuk 3 murid yang sedang berlatih di tengah hutan. Di tengah keheningan hutan yang hanya dipecah oleh suara dedaunan dan binatang liar, 3 murid sedang tenggelam dalam latihan tanding yang intens. Dengan konsentrasi penuh saling bertukar pukulan dan tendangan, mengasah keterampilan bela diri yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun di padepokan Alas Mukti. Tiba-tiba suara terengah-engah memecah konsentrasi mereka. Seorang pria kurus dikenal sebagai utusan dari padepokan muncul dari balik pepohonan, berlari dengan kesusahan menuju tanah lapang tempat 3 pendekar muda itu berlatih. Dengan nafas terputus-putus, ia sampai di tepi tanah lapang, berusaha keras untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Pesan! Ada pesan dari guru besar. Mendengar teriakan itu, ketiganya serentak menghentikan gerakan mereka.
Tatapan mereka beralih dari satu sama lain ke arah suara yang memanggil. Wajah-wajah yang sebelumnya fokus penuh pada latihan kini berubah, dipenuhi rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Ada apa dengan Kisut? Kok buru-buru gitu? Anak wong tundang Kisut, gimana sih kamu? Lawong ngarane Sentot, mau dipanggil sapa Jal? Yosen atau Toah? Gak enak ya. Nah, ya wis kan, mending Kisut ae. Wes lah, ayo samperin. Kayaknya ada urusan penting. Sesampainya di depan mereka bertiga, Kisut membungkuk memegang dengkulnya berusaha mengambil nafas sebelum berucap. Ada apa, Sut? Kok kayaknya panik sekali? Tuh, Seno aja manggilnya Kisut toh. Wes menang. Pesan dari gubernur besar. Kalian harus segera kembali ke Padepokan. Apa yang terjadi? Mengapa guru besar mendesak kita kembali? Ada kekuatan gelap yang telah bangkit. Guru besar merasakan gangguan besar pada keseimbangan. Dia memerlukan bantuan kalian. Mereka bertiga saling pandang. Senyuman tergurah di wajah mereka dengan tangan yang mengepal tanpa membuang waktu. Mereka menunjukkan kesediaan mereka untuk segera bertindak. Dengan kekuatan dan keterampilan yang mereka miliki, mereka tahu bahwa mereka memiliki peranan penting dalam menghadapi ancaman ini. Asik, pasti tarung ya. Ya aku udah tahu toh. Guru cuma nyuruh aku manggil kalian agar segera kembali. Mari kita kembali ke Padepokan dan mendengar langsung dari guru besar. Kita harus siap menghadapi apapun ancamannya. Tanpa berkata-kata lagi, Arya, Arto, dan Suseno segera bergerak mengikuti pria kurus itu kembali ke Padepokan Jagat Mukti dengan langkah cepat dan hati yang siap. Mereka bersiap untuk menghadapi apapun yang telah mengganggu kedamaian dan keseimbangan dunia mereka. Langkah kaki mereka menghantarkan tiga pendekar muda kembali ke Padepokan Jagat Mukti, tempat yang telah menjadi rumah dan tempat pembelajaran bagi mereka selama bertahun-tahun. Padepokan ini berdiri megah di tengah hutan, tersembunyi dari pandangan umum, sebuah benteng pengetahuan dan kekuatan spiritual yang telah berdiri sejak zaman dahulu. Bangunan Padepokan terbuat dari batu dan kayu, mengikuti arsitektur kuno yang serat dengan nilai sejarah dan mistis. Setiap sudutnya dihiasi dengan prasasti dan hiasan ukir yang menggambarkan ajaran-ajaran leluhur. Cerita para leluhur serta mantra-mantra yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Tulisan Latin dan aksara Jawa menghiasi dinding-dindingnya, menciptakan atmosfer yang sakral dan penuh dengan energi gaib. Mereka bertiga memasuki halaman Padepokan, disambut oleh suara gemericik air dari sebuah kolam kecil di tengah-tengah halaman yang dikelilingi oleh berbagai tanaman obat dan bunga yang harum. Langkah mereka berhenti sejenak, mengambil waktu untuk menghirup udara segar yang dipenuhi dengan aroma tanah dan dedaunan, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ruangan utama. Di dalam cahaya remang-remang dari lampu minyak menambah kesan mistis pada ruangan yang luas. Dindingnya dipenuhi dengan rak-rak buku dan gulungan-gulungan kuno. Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah meja besar dari kayu jati yang usianya ratusan tahun. Di ujung ruangan, guru besar Padepokan, seorang pria tua dengan jubah tradisional yang terbuat dari kain batik, berdiri menatap keluar jendela seolah sedang merenung. Rambutnya yang memutih dan wajahnya yang dipenuhi kerutan mencerminkan kebijaksanaan yang telah diperoleh melalui pengalaman panjang dan meditasi mendalam. Ketika muridnya memasuki ruangan, langkah mereka pelan dan penuh hormat. Assalamualaikum, Yai. Kami telah kembali seperti perintah Anda. Terima kasih telah kembali dengan cepat. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Kekuatan gelap telah bangkit dan kita perlu bersiap untuk menghadapinya. Memangnya ada apa, Yai?
Sebuah keris terkutuk yang sudah memakan banyak korban para pendekar di zaman kerajaan sudah bangkit kembali. Keris terkutuk? Memangnya dikutuk jadi apa, Yai? Iki lo lagi serius. Ojo guyon. Jika dibiarkan, korban yang berjatuhan akan bertambah banyak dan keris itu akan semakin menggila. Mereka bertiga saling tatap lalu kembali mendengarkan cerita mengenai keris yang dimaksud gurunya. Dia bercerita kalau 100 tahun yang lalu keris ini juga pernah bangkit dan menjadi objek perebutan di antara para pendekar dan praktisi ilmu batin dari berbagai perguruan. Namun tidak ada satupun yang berhasil mendekatinya, apalagi menguasainya. Karena kekuatan gaib yang menyelimutinya terlalu besar melebihi pemahaman atau kekuatan apapun yang pernah diketahui manusia. Aura yang dipancarkan keris itu begitu kuat sehingga setiap orang dengan kemampuan ilmu batin bisa merasakan getarannya, seolah keris itu memanggil dan menantang mereka untuk mendekat. Dari setiap perguruan yang mengajarkan ilmu batin, awalnya muncul keinginan untuk berkompetisi untuk membuktikan siapa yang paling kuat dan mampu menaklukkan keris tersebut. Namun ambisi itu berubah menjadi malapetaka. Sayembara untuk memperebutkan keris itu berakhir tragis. Setiap pendekar yang mencoba mendekatinya tewas mengenaskan, terbunuh oleh kekuatan misterius yang tidak terlihat namun sangat dahsyat. Keris tersebut terbukti tidak bisa dikendalikan. Aura gaib yang kuat dan misterius itu tidak hanya menantang, tapi juga membinasakan siapa saja yang berani mendekatinya. Hingga pada satu titik, seorang pria berpakaian layaknya pendekar dan satu orang temannya dari zaman dulu muncul dengan keberanian yang luar biasa. Dia tidak mencoba untuk mencabut dan menguasai keris itu. Sebaliknya, dia menggunakan pengetahuannya tentang ilmu batin dan aksara Jawa untuk mengendalikannya. Dia menuliskan mantra aksara Jawa, membentuk lingkaran di altar tempat keris itu tertancap, menggunakan kekuatan ilmu yang mereka miliki untuk membatasi kekuatan keris tersebut. Mantra aksara Jawa itu yang dibentuk dengan pengetahuan dan kekuatan batin yang dalam berhasil menciptakan penghalang gaib yang kuat, mencegah kekuatan keris itu menyebar lebih luas lagi. Dua orang misterius itu meninggalkan keris tersebut dalam keadaan tersegel, berharap bahwa tindakannya akan menghentikan malapetaka lebih lanjut. Dia menghilang seolah ditelan bumi, meninggalkan banyak pertanyaan dan legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Dan kini, keris tersebut telah bangkit kembali akibat mendapat tumbal dari nyawa seseorang yang mencabut keris itu dari tempatnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Yai? Di setiap keris itu bangkit, pasti akan bersamaan dengan hadirnya sebuah sayembara. Sayembara apa, Yai? Sayembara jagal mayit. Jagal mayit? Benar. Setiap perguruan akan mengirim murid terbaiknya untuk memperebutkan keris tersebut. Berarti perguruan kita juga akan memperebutkannya, Yai? Guru mereka memandang keluar jendela sembari memainkan janggutnya, lalu kembali menoleh ke arah tiga muridnya seraya berucap, "Kita tidak akan mengambil keris itu, tapi menyegel lagi di tempatnya." Ketiga muridnya terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata guru mereka. Ruangan yang semula dipenuhi dengan aura ketegangan dan misteri kini menjadi tempat bagi pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara. Cahaya remang dari lampu minyak menambah kedalaman bayangan di wajah mereka, menciptakan suasana yang semakin serius. Lalu, kenapa guru mengutus kami untuk menghadirinya? Bukankah ada yang lebih hebat dari kami di padepokan ini? Guru mereka tersenyum mendengar ucapan dari satu muridnya, lalu memandang mereka satu persatu. Arya Sena Jayandaru, Joyo Suseno, Arto Dinoto,
hanya kalianlah yang bisa melakukannya. Di dalam diri kalian mengalir darah orang-orang hebat yang memiliki kemampuan untuk melawan keris itu. Mereka bertiga saling pandang melihat keyakinan gurunya yang mempercayai kalau merekalah yang bisa melakukannya. Baiklah, kalau memang ini perintah Yai, kami tidak akan menolaknya. Memangnya kapan dan di mana sayembara itu dilaksanakan, Yai? 3 hari lagi, di salah satu hutan yang bernama Alas Gete. Tempat itu berada di tengah hutan belantara, dan hanya orang yang memiliki ilmu batin tinggi yang bisa memasukinya. Apa semengerikan itu, Yai? Sampai-sampai hanya orang yang memiliki ilmu batin tinggi saja yang bisa memasukinya. Energi besar dari keris itu yang membatasi hutan tersebut. Dirinya hanya menginginkan orang-orang dengan ilmu batin tinggi untuk memasuki wilayahnya. Dengan penjelasan dari guru mereka, Aryasena, Suseno, dan Arto semakin merasa terbebani oleh tugas yang diemban. Mereka tahu bahwa hadirnya keris yang telah bangkit membawa konsekuensi besar dan tanggung jawab untuk menghadapinya jatuh pada pundak mereka. Tapi bagaimana kami bisa menyegel kembali keris itu, Yai? Tancapkan lagi keris tersebut ke altar tempatnya berada. Ukir kembali mantra pengikat di altar tersebut. Cuma seperti itu, Yai. Namun kalian harus berhati-hati. Di dalam keris tersebut bersemayam sosok setan kuno yang kuat bernama Patekolo Agni. Ia sudah menyatu dengan kerisnya, dan menghadapi serta mengalahkannya tidak akan mudah. Yai menjelaskan kalau Patekolo Agni adalah sosok pati pemilik keris jagal mayit yang sudah menyatu dengan keris tersebut. Dirinya memiliki kemampuan membangkitkan sosok-sosok yang sudah menjadi tumbal keris tersebut. Jadi tidak akan mudah untuk mengembalikan keris tersebut pada tempatnya. Menurut Yai, sayembara ini adalah sebuah pancingan agar dirinya mendapatkan nyawa pendekar untuk dijadikan pasukannya. Entah apa motif sebenarnya dari Patekolo Agni mengumpulkan tumbal para pendekar. Akan sulit untuk menghadapi sosok setan kuno itu. Kalian harus memahami kekuatan dan kelemahannya dengan seksama. Jika menghadapinya secara langsung, mustahil untuk kalian melenyapkannya. Jadi fokus saja untuk mengembalikan keris tersebut ke tempatnya. Aryasena, Suseno, dan Arto bertatap-tatapan, merasakan tanggung jawab yang semakin berat. Mereka memahami bahwa misi ini tidak hanya tentang menyegel kembali keris, tetapi juga menghadapi kekuatan yang begitu besar. Tapi Yai, apakah kami akan mampu? Yai tersenyum bijaksana. Keberanian dan keyakinan dalam diri kalian adalah kunci. Aku percaya kalian bisa melakukannya. Bersatu dan hadapilah takdir ini dengan penuh keberanian. Tenang Arto, kan ada aku. Biar ku hancurkan mereka semua dengan pukulanku. Gayamu yo. Lawan aku aja belum bisa menang. Aku lo belum ngerahin kemampuanku yang sebenarnya. Kalau aku keluarin, kamu bisa jadi telok benyek toh. Sing sopan, iki lo ngarepmu guru besar. Yai hanya bisa tertawa melihat perdebatan dua muridnya itu. Sudah jadi rutinitas sehari-hari melihat Arya dan Arto berdebat dan Suseno yang melerai. Namun biar begitu, mereka adalah murid-murid yang paling berbakat dan bisa diandalkan. Sudah, sana kalian istirahat terlebih dahulu dan mempersiapkan barang bawaan kalian untuk besok.
Malam itu suasana di padepokan terasa hening. Aryasena, Suseno, dan Arto telah berpamitan pada Yai dan kini mereka merasa tegang menjelang pelaksanaan tugas yang diberikan oleh guru mereka. Setiap langkah yang diambil membebani pikiran mereka dengan tanggung jawab yang besar. Arya berbaring di tempat tidurnya mencoba meredakan lelah akibat latih tanding dengan Arto dan Seno. Namun pada saat ingin meraih tidur, dunianya berubah. Dia terbangun dalam mimpi yang begitu nyata bertemu dengan sosok pria berpakaian serba putih. Sosok itu memiliki aura yang sangat berwibawa dan kehadirannya membawa ketenangan seakan membungkus seluruh ruangan. Dengan mata yang penuh kebijaksanaan, pria itu melihat langsung ke dalam jiwa Arya. Aryasena, jangan ragu dalam menuntaskan kegelapan. Berjuanglah untuk kebaikan, karena itulah takdir yang harus kau jalani. Arya merasa begitu kagum dan takut di hadapan sosok itu. Setiap kata yang diucapkan oleh pria berpakaian serba putih itu seolah meresap ke dalam hatinya. Tanpa menunggu jawaban dari Arya, sosok itu melanjutkan wejangannya. Kau adalah bagian dari warisan kebaikan yang telah diwariskan oleh leluhurmu sejak zaman dahulu. Percayalah, Gusti Allah akan selalu menyertai orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada yang perlu diragukan, karena itu adalah takdirmu. Arya hanya bisa terdiam, matanya penuh dengan kebingungan dan penerimaan akan kata-kata yang didengarnya. Sosok pria itu melanjutkan wejangan menceritakan tentang perjuangan leluhur Arya dalam melawan kegelapan dan bagaimana takdir kebaikan selalu memandu langkah mereka. Setelah memberikan wejangan yang penuh makna, sosok pria itu berjalan perlahan menjauh, meninggalkan kesan yang mendalam di hati Arya. Dalam keheningan, Arya hanya bisa merenung dan merasakan getaran kebijaksanaan yang masih terasa dalam mimpi itu. Ketika Arya terbangun, dia merasakan ruangan tempatnya tidur masih penuh dengan kehangatan dan ketenangan dari kehadiran sosok pria tadi. Arya duduk di pinggiran tempat tidurnya, masih terpana oleh pengalaman mimpi yang begitu nyata. Siapa sebenarnya orang itu? Arya memandang keluar jendela kamarnya. Langit malam yang dipenuhi gemerlap bintang seakan membawa keindahan dan misteri. Udara malam yang sejuk menyentuh wajahnya dan cahaya remang dari bulan memberikan nuansa tenang pada ruangan tersebut. Dalam suasana yang sepi, Arya terdiam merenungkan mimpi yang mengguncangkan hatinya. Langit malam membentang luas seolah-olah menjadi saksi bisu dari pertanyaan-pertanyaan yang terus menderu dalam pikiran Arya. Siapa sosok pria berpakaian serba putih itu? Mengapa Arya merasa begitu dekat dengan kehadirannya? Seolah-olah mereka telah saling mengenal sejak lama. Pertanyaan-pertanyaan ini menggiringnya ke dalam lamunan yang mendalam. Arya meraba-raba kenangan yang terasa nyata, namun sepertinya terkubur di alam bawah sadarnya. Sesuatu yang familiar tetapi sulit dijelaskan. Dia terus memandangi langit malam, mencoba menemukan jawaban di antara gemerlap bintang. Ketika Arya terhanyut dalam lamunan, langit malam seolah memberikan tempat bagi pemikiran-pemikiran yang merayap di benaknya. Setiap bintang di langit membawa pesan tersendiri seperti sebuah petunjuk yang masih tersembunyi. Namun dalam momen tersebut, suasana yang hening tiba-tiba terputus oleh kehadiran Seno. Langkahnya yang ringan memecah keheningan dan menghampiri Arya yang masih terdiam di dekat jendela. Apa yang sedang kau pikirkan, Arya? Suseno merasa bahwa temannya itu tengah bergumul dengan pikiran yang mendalam. Arya menoleh pada Seno, wajahnya mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian. Seno, aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberiku wejangan tentang takdir dan perjuangan keluargaku. Aku hanya tidak mengerti mengapa aku merasa seperti mengenalnya. Terlebih lagi, dia juga mengatakan kalau leluhurku sudah ditakdirkan untuk melawan kegelapan. Seno melihat ke langit malam yang sama dengan Arya dan setelah beberapa saat dia memberikan senyum kepada temannya. Arya,
takdir memang sesuatu yang kompleks dan misterius. Namun yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang dan bagaimana kita membentuk takdir kita sendiri. Seno ingin memberikan kekuatan pada Arya untuk tidak terlalu terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Mungkin jawaban akan datang seiring dengan perjalanan kita. Kamu benar, No. Mau itu kegelapan yang begitu pekat pun kita harus menyinarinya dengan cahaya baik yang abadi. Bersama-sama mereka kembali memandang langit malam yang begitu luas dan penuh misteri. Dalam keheningan yang kembali menyelimuti, kedua sahabat itu merenung bersiap untuk menghadapi takdir yang semakin dekat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih tergantung di udara. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur, cahaya matahari yang lembut mulai menyelinap masuk ke dalam padepokan, memberikan kehangatan dan menerangi setiap sudut ruangan. Arya, Seno, dan Arto telah bersiap sejak subuh mengemas barang-barang bawaan mereka dalam tas kain yang sederhana, namun berisi segala yang mereka perlukan untuk perjalanan panjang yang akan dihadapi. Dengan langkah yang mantap, mereka bertiga berjalan menuju pendopo, tempat mereka akan bertemu dengan gurunya untuk terakhir kalinya sebelum memulai perjalanan. Udara pagi yang segar dan suara alam yang merdu menemani setiap langkah mereka, seolah alam pun menyadari pentingnya perjalanan yang akan dijalani ketiga murid ini. Di pendopo, guru mereka telah menunggu, duduk dalam posisi bersila dengan aura ketenangan dan kebijaksanaan yang menyelimuti sekelilingnya. Di hadapannya terdapat beberapa benda pusaka yang telah disiapkan khusus untuk Arya, Seno, dan Arto. Mereka menghampiri gurunya dengan penuh hormat, siap menerima pesan dan benda pusaka yang akan mendampingi mereka. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Guru mereka memulai dengan memberi pesan penting tentang perjalanan yang akan mereka tempuh. Perjalanan ini akan menguji kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian kalian. Ingatlah untuk selalu menjaga hati dan pikiran kalian tetap bersih. Dan gunakanlah kekuatan yang kalian miliki dengan bijak. Aku akan membekali kalian sebuah benda keramat dari padepokan ini. Semalam ada seseorang yang menemuiku dan menyarankan untuk membekali kalian dengan benda ini. Mereka bertiga saling pandang mempertanyakan siapa sosok yang bertemu dengan Yai. Siapa yang menemui Yai? Aku akan menjawab setelah kalian menuntaskan tugas ini. Kemudian guru mereka memberikan kepada masing-masing murid benda pusaka yang telah dipilihkan khusus untuk mereka. Arya menerima sebuah tasbih yang terbuat dari kayu garu, beraroma wangi dan menenangkan. Seno menerima sebuah tasbih kembar, identik dengan yang diberikan kepada Arya, simbol dari persahabatan dan kebersamaan yang akan selalu mengikat mereka. Sementara itu, Arto menerima sebuah keris dengan ukiran yang rumit dan syarat makna, senjata yang hanya boleh digunakan dalam keadaan mendesak saja. Kok aku tidak dapat keris, Yai? Udah dikasih malah nawar. Guru mereka tersenyum lembut ke arah Arya lalu kembali berucap, keris tidak cocok denganmu, Arya. Kemampuan tasbih itu juga lebih berbahaya dari keris Arto jika kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Memangnya tasbih ini memiliki kemampuan apa, Yai? Guru mereka mengangguk, mengakui rasa ingin tahu dari murid-muridnya dan bersiap menjelaskan lebih lanjut tentang keistimewaan tasbih yang telah diberikan pada Arya dan Seno. Tasbih yang kuberikan pada kalian bukanlah sekedar tasbih biasa. Ini adalah warisan dari padepokan ini yang telah disimpan dan dirawat sejak lama. Tasbih ini menyimpan kekuatan yang dahsyat, terutama jika digunakan untuk dzikir. Arya dan Seno saling pandang, kagum dengan penjelasan gurunya itu.
Zikir, Yai. Benar, Arya. Zikir yang kalian lantunkan dengan menggunakan tasbih ini bukan hanya akan meningkatkan kekuatan spiritual kalian, tetapi juga akan membuat kalian merasakan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Dan ingat, semakin sering kalian menggunakan tasbih ini untuk berzikir, semakin besar pula kekuatan yang akan kalian miliki. Kekuatan ini bukan hanya untuk perlindungan diri dari bahaya, tapi juga sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi segala rintangan. Guru mereka berhenti sejenak, memastikan bahwa Arya dan Seno benar-benar mengerti akan pentingnya pesan yang disampaikan. Dan yang paling penting, dengan berzikir, kalian tidak hanya memperkuat diri kalian sendiri, tapi juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dia akan melindungi kalian dari segala macam bahaya yang mengintai, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Arya merasa sebuah tanggung jawab besar kini ada di tangannya. Tasbih yang semula dia anggap sebelah mata, kini dia sadari memiliki arti dan kekuatan yang jauh lebih besar. Arto yang menerima keris juga merenung mendengarkan penjelasan guru mereka. Meski ia tidak menerima tasbih, ia menyadari bahwa setiap benda pusaka yang diberikan pada mereka memiliki peran dan kekuatan tersendiri yang harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Guru mereka menjelaskan bahwa benda-benda pusaka ini bukan hanya alat bantu fisik, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang dapat melindungi dan membimbing mereka dalam perjalanan. Gunakanlah dengan bijak dan hanya pada saat yang benar-benar dibutuhkan. Dengan benda pusaka di tangan, Arya, Seno, dan Arto merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam diri mereka. Mereka merasa lebih siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Sebelum mereka berpisah, guru mereka menatap mereka satu persatu. Ingatlah, selalu untuk gunakan kekuatan yang kalian miliki ini untuk kebaikan. Dan jangan pernah tergoda untuk menggunakannya untuk tujuan yang salah. Jalan kalian mungkin akan penuh dengan tantangan, tetapi selama kalian memiliki niat yang baik dan hati yang bersih, tidak ada yang tidak bisa dilalui. Baik, Yai, kami mengerti. Terima kasih banyak sudah mempercayai kami untuk melakukan tugas ini. Aku berjanji akan menuntaskan perintah yang Yai beri ini. Arto juga akan berjuang sekuat tenaga, Yai. Setelah memberikan penghormatan terakhir pada gurunya, mereka bertiga beranjak meninggalkan pendopo dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh keberanian untuk mereka menghadapi apapun yang menanti di perjalanan mereka. Langkah kaki mereka yang mantap meninggalkan padepokan menjadi simbol dari awal perjalanan yang tidak hanya menguji fisik dan mental, tetapi juga iman dan kepercayaan mereka terhadap takdir yang telah digariskan. Perjalanan ini tidak hanya tentang mencari dan menyegel kembali keris pusaka, tetapi juga tentang pencarian jati diri, kekuatan batin, dan pemahaman yang lebih dalam tentang arti kebaikan dan kegelapan dalam kehidupan. Mereka bertiga dengan bekal keberanian dan kepercayaan diri yang diperkuat oleh wejangan guru mereka memulai perjalanan menuju hutan yang berada di sebelah timur. Suasana di sekitar mereka sangat berbeda dengan apa yang biasa dilihat di zaman modern. Hutan yang mereka lewati masih sangat asri, memberikan nuansa zaman dahulu kala, di mana alam masih dominan dan belum terjamah oleh perkembangan teknologi seperti listrik ataupun kendaraan. Perjalanan mereka melewati hutan belantara yang lebat, lembah yang dalam dengan sungai yang mengalir jernih,
dan beberapa tempat keramat yang dipenuhi aura mistis. Suara-suara alam seperti kicauan burung, desis angin yang berhembus melalui celah-celah daun, serta gemericik air menjadi iringan mereka sepanjang hari. Udara segar yang mereka hirup dan keheningan alam yang sesekali dipatahkan oleh suara binatang liar membuat mereka semakin merasa terhubung dengan alam sekitar. Namun suasana berubah ketika matahari mulai terbenam dan malam mulai menggelap. Mereka harus melewati hutan yang dikenal angker oleh penduduk setempat. Katanya hutan ini angker ya? Katanya sih begitu. Memangnya kenapa? Kamu takut toh? Sopo sing wedi? Aku cuma nanya. Tak kira takut. Hutan itu menurut cerita dihuni oleh sosok-sosok menyeramkan yang tidak pernah terlihat tapi sering membuat orang yang lewat merasa ketakutan dan terganggu. Dengan obor di tangan, mereka bertiga memasuki hutan yang gelap gulita. Cahaya obor hanya mampu menerangi sedikit demi sedikit jalur yang mereka lalui, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di sekitar mereka. Suara hutan di malam hari terdengar lebih menyeramkan. Desisan angin yang melalui celah pohon terdengar seperti bisikan. Dan sesekali suara dahan patah membuat mereka menoleh ke belakang. Waspada akan kehadirannya tidak diundang. Di tengah perjalanan, Arya melihat sosok makhluk kerdil bertanduk. Dirinya baru pertama kali melihat sosok seperti itu. Tanpa rasa takut, Arya menghampiri sosok tersebut, berjongkok dan mengamatinya. Iki demi apa toh? Seno dan Arto saling tatap lalu menghampiri ke tempat Arya. Tuyul kali. Arya menggapai tanduk makhluk kecil itu lalu mengangkatnya ke hadapan Seno dan Arto. Masa tuyul ada tanduknya toh? Udah biarin, malah buat mainan. Wancane jagendeng kok. Demit kok dijadiin mainan. Ya aku cuma penasaran kok. Arya segera melempar makhluk itu ke udara lalu menendangnya hingga ke dalam hutan. Mbok ya sing bener ya. Masa ditendang kaya ngono? Masih mending aku tendang timbang aku bacain amalan pemutih. Wes no, jalan lagi aja. Gak usah ngurusin cah gendeng ini loh. Mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan kejadian aneh dengan makhluk kerdil itu di belakang. Langkah mereka yang awalnya mantap dan penuh keyakinan perlahan menjadi hati-hati dan waspada. Hutan yang semula hanya mengeluarkan suara-suara alam biasa kini seolah berubah menjadi lebih hidup dengan suara-suara yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang mendominasi, mereka bertiga berhenti serentak. Sebuah suara kegaduhan yang tidak biasa menembus kesunyian malam membuat ketiganya saling pandang, bertanya-tanya. Kalian dengar suara itu? Iya, kayak ada suara kegaduhan. Jumlahnya tidak hanya satu. Kita coba cek aja gimana. Siapa tahu ada yang membutuhkan bantuan. Dengan kompak mereka menghadap ke arah suara itu berasal. Serentak mereka penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arya, Seno, dan Arto meskipun merasa gugup, dipenuhi rasa ingin tahu yang lebih besar. Mereka bergerak pelan mencoba mendekati sumber suara sambil tetap menjaga jarak agar tidak terlihat atau mengganggu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah tanah lapang terbuka di tengah hutan yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Cahaya obor mereka menangkap gerakan-gerakan cepat dari beberapa sosok yang sedang melakukan sesuatu. Mereka penduduk hutan, no. Tenang, kita pastikan terlebih dahulu dan jangan langsung bertindak. Toh, matikan obor. Seno berjalan lebih dulu mendekat ke arah tempat kerumunan orang-orang yang entah sedang apa. Dari pakaian yang dikenakan, Arya berpikir kalau mereka adalah bandit hutan yang biasa merampas barang-barang orang yang melewati wilayah mereka. Tapi kali ini mereka terlihat tidak seperti sedang merampas, namun seperti sedang melakukan sesuatu pada seseorang.
Sebelum benar-benar dekat dengan bandit-bandit itu, Seno menoleh sambil memberi saran untuk tidak menyerang sebelum dirinya memberi kode. Arya dan Arto mengangguk mengerti mereka mengendap-endap lebih dekat. Dirasa sudah dapat tempat yang cocok untuk bersembunyi, Seno berhenti lalu memberi sebuah isyarat dengan tangan menandakan untuk berhenti. Sekarang kita Ucapan Seno terhenti saat menoleh ke arah Arto. Dirinya tidak menemukan keberadaan Arya yang sebelumnya berada di belakang Arto. Loh, Top, Arya mana? Arto menoleh ke belakang tempat Arya berada, namun tidak menemukannya. Tidak lama setelahnya, sebuah teriakan seseorang membuat mereka saling tatap dengan mata melebar. Hei bandit-bandit pengecut, lepaskan orang itu dan hadapi aku. Ladalah noh, Arya udah maju duluan. Mereka berdua menepuk jidat melihat Arya yang sudah lebih dulu muncul. Dasar wong gendeng, aku belum ngasih kode malah sudah maju duluan. Wes ayo toh, kita maju juga. Arto mengangguk, tidak ada alasan lagi untuk terus bersembunyi karena Arya yang sudah menampakkan diri lebih dulu. Seno dan Arto menghampiri Arya lalu berdiri di sebelahnya. Aku belum ngasih kode, kenapa malah muncul duluan? Lah, bukannya tadi kamu udah ngomong sekarang? Aku belum selesai ngomong, Arya. Tadi aku mau ngomong, sekarang kita ngumpet di sini. Oh alah, ngono toh. Makanya kalau orang ngomong dengerin sampai selesai. Ya wes lah, udah terlanjur, masa mau ngumpet lagi? Seno dan Arto hanya bisa menghela nafas dengan kelakuan Arya, namun melihat ada seorang gadis yang sedang ditahan oleh gerombolan bandit itu, mereka jadi tidak terlalu mempermasalahkan sebab gerombolan bandit hutan itu ternyata berniat ingin menyetubuhi seorang gadis desa. Siapa kalian? Berani sekali ikut campur urusan kami. Memangnya kenapa kalau kami ikut campur? Jangan beraninya hanya dengan seorang wanita. Apa kalian ingin mati di hutan ini? Arya maju selangkah dari Arto dan Seno. Wajahnya terlihat begitu kesal. Dirinya memberi isyarat pada Seno dan Arto. Kalian selamatkan wanita itu. Aku akan habisi bandit-bandit pengis ini. Seno dan Arto yang paham dengan maksud Arya mengiyakan permintaannya. Mereka berdua tahu betul jika Arya sudah serius maka dirinya tidak akan kalah dari lawannya. Jangan sampai meregang nyawa yo. Insya Allah noh. Arya mulai melangkah dengan santai menuju 3 bandit yang sudah mengeluarkan parang dari sarungnya itu. Akan kupisahkan kepalamu dari tubuhmu itu. Majulah kalau kau bisa melakukannya. Pertarungan itu berlangsung cepat dan penuh dengan ketegangan. Arya dengan keterampilan bela dirinya bergerak lincah menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh 3 bandit. Kibasan parang mereka menebas udara tidak pernah mengenai sasaran karena Arya selalu berada selangkah lebih maju dari serangan mereka. Gerakannya yang cepat dan terukur membuat ketiga bandit itu frustasi dan kelelahan. Mereka berusaha keras untuk mengenai Arya tapi selalu gagal. Sementara itu Seno dan Arto berhadapan dengan 2 bandit yang menahan gadis desa. Dengan koordinasi yang baik, mereka berdua berhasil mendekati lawan tanpa terlalu banyak kesulitan. Seno dengan gerakan yang gesit berhasil menarik perhatian salah satu bandit, memberikan kesempatan bagi Arto untuk mendekati bandit yang lain dan melepaskan gadis desa dari cengkeramannya. Dalam kekacauan itu, gadis desa tersebut berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Ya, gadis itu udah aman. Setelah memastikan kedua temannya berhasil dalam misi mereka, ia mulai melakukan serangan balik. Hehe, bersiaplah bandit-bandit pengecut. Sekarang giliran aku yang akan menyerang kalian. Dengan perhitungannya matang, Arya berlari lalu melancarkan pukulan keras yang tepat mengenai wajah salah satu bandit. Dengan kekuatan penuh, bandit tersebut terpental jauh dan tersungkur tak berdaya melihat itu. 2 bandit lainnya menjadi semakin panik dan mencoba menyerang dengan lebih brutal, namun hanya menghasilkan kegagalan yang sama. Percuma saja, kau tidak akan bisa mengenaiku. Sialan, siapa sebenarnya kalian?
Kami 3 pendekar yang akan menghabisi orang-orang seperti kalian. Arya kemudian melanjutkan dengan gerakan cepat mendekati bandit kedua dan memberikan pukulan kuat di perutnya, membuatnya terjatuh kesakitan tanpa memberikan kesempatan bagi bandit ketiga untuk bereaksi. Arya menyelesaikannya dengan tendangan kuat di kepala yang langsung membuat bandit itu terjatuh dan tidak bangun lagi. Rasakan itu. Dengan ketiga bandit itu terkapar lemah dan 2 orang yang melawan Arto juga Seno lari terbirit-birit, Arya, Seno, dan Arto berdiri bersama, mengambil napas panjang setelah pertarungan yang menegangkan. Mereka saling pandang, memberikan anggukan kepuasan karena berhasil melindungi gadis desa tersebut dan menaklukkan bandit-bandit yang meresahkan. Meskipun Arya bertindak terburu-buru di awal, aksinya itu ternyata membawa kemenangan bagi mereka. Gadis desa yang mereka selamatkan keluar dari persembunyian lalu menghampiri 3 pendekar muda yang menyelamatkannya. Arya dengan pedenya melangkah maju lebih dulu, namun gadis itu melewatinya dan malah menghampiri Seno dan Arto. Arya hanya bisa terperangah hingga berbalik melihat gadis itu melewatinya. Kang Mas, terima kasih banyak sudah menyelamatkan aku. Seno dan Arto tertawa melihat kejadian tak terduga itu. Wajah Arya terlihat sangat lucu bercampur malu karena dilewati begitu saja. Dirinya hanya bisa menghela nafas sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kamu tidak terluka kan? Tidak, Kang Mas. Baguslah kalau begitu. Memangnya kamu ingin kemana malam-malam begini? Terlalu bahaya untuk seorang gadis sepertimu berjalan seorang diri di tengah hutan seperti ini. Aku ingin kembali ke desa, habis beli obat untuk ibuku di desa sebelah. Di mana desamu berada? Di sebelah timur hutan ini, Mas. Ya sudah, lebih baik kita antar aja dia. Lagi pula searah dengan kita. Gadis itu menoleh ke arah Arya, dirinya tersenyum kepadanya, namun Arya membuang mukanya dan langsung berjalan menuju arah desa gadis itu. Ayo, kami antar sampai ke desamu. Gadis itu mengangguk, dirinya bersyukur bisa bertemu dengan mereka bertiga. Jika tidak, entah seperti apa nasib yang akan diterima dirinya setelah disetubuhi oleh bandit-bandit itu. Mereka bertiga, Arya, Seno, dan Arto bersama gadis desa tersebut berjalan bersama menembus kegelapan hutan. Langit malam yang dihiasi oleh gemerlap bintang dan bulan sabit memberikan sedikit cahaya menerangi jalur setapak yang mereka lalui. Suasana hutan yang sepi hanya diisi oleh suara jangkrik dan sesekali terdengar suara hewan malam yang lain, menambah kesan misterius dalam perjalanan mereka. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di pinggiran sebuah desa. Gapura yang terbuat dari kayu dengan ukiran sederhana menyambut kedatangan mereka. Di atas gapura terdapat papan nama yang sudah sedikit lusuh oleh waktu, namun masih bisa terbaca dengan jelas, Desa Loro Sukmo. Nama desa tersebut diambil dari sebuah sendang yang terletak tidak jauh dari desa itu. Konon sendang tersebut bisa menyembuhkan orang-orang yang terluka akibat serangan gaib seperti santet, teluh, dan lainnya. Namun ada syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan tersebut. Cahaya dari obor dan lampu minyak yang dinyalakan di beberapa rumah memberikan kesan hangat dan menyambut mereka. Suasana desa yang tenang, dengan sesekali terdengar suara anjing menggonggong, memberikan perasaan lega karena telah sampai di tujuan dengan selamat. Gadis desa itu dengan rasa terima kasih yang mendalam mengucapkan terima kasih pada Arya, Seno, dan Arto. Terima kasih banyak, Kang Mas. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan kalian. Tidak usah khawatir. Yang penting kamu sudah aman sekarang. Ya, jangan lupa beritahu ibumu untuk berhati-hati jika harus pergi ke desa sebelah, terutama saat malam. Arya yang sebelumnya masih terlihat cemberut akhirnya tersenyum dan menepuk bahu gadis itu. Jaga dirimu baik-baik ya. Jangan sampai kejadian seperti tadi terulang lagi. Gadis itu mengangguk lalu berbalik menuju rumahnya yang terletak di dalam desa. Belum jauh masuk ke dalam desa, dirinya terhenti menoleh kembali ke arah mereka bertiga. Arya yang tanpa sengaja juga menoleh ke arah gadis tersebut.
Gadis itu tersenyum manis dengan lesung pipi di wajahnya, membuat Arya tidak bisa melepaskan pandangannya. Yo, ayo cepat jalan. Gadis desa itu kembali masuk ke dalam desa. Sebaliknya, Arya segera berjalan menghampiri Arto dan Seno yang sudah berjalan terlebih dahulu. Tidak jauh melangkah, Arya kembali terhenti tatkala menemukan sebuah jepit rambut berbentuk bunga teratai. Arya mengambilnya lalu menatap kembali ke desa Loro Sukmo seraya bergumam. Ini pasti miliknya. Mungkin setelah urusan selesai aku akan mengembalikan jepit rambut ini padanya. Sebuah batu tiba-tiba melayang mengenai tepat ke kepala Arya. Dirinya mengadu lalu menoleh ke arah batu itu berasal. Sialan kamu ya toh. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka, langkah demi langkah menembus kegelapan malam yang semakin pekat. Namun perjalanan mereka tidak sepenuhnya tanpa gangguan. Tak jarang di tengah perjalanan mereka bertemu dengan berbagai macam sosok yang menyeramkan. Namun dari mereka bertiga tidak ada yang merasa takut. Arya dengan keberaniannya yang agak sedikit sembrono bahkan berani meledek mereka. Ia menarik rambut panjang kuntilanak yang sedang bergelantungan di pepohonan, menertawakan gendruwo dan memukul kepala pocong yang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Arto dan Seno hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan Arya. Mereka tahu bahwa Arya memiliki keberanian yang luar biasa, namun terkadang keberaniannya itu melewati batas. Meskipun demikian, mereka juga merasa terhibur dan rasa takut yang sempat mengintai perlahan menghilang karena ulah Arya. Hingga kelelahan dan rasa lapar mulai terasa, memaksa mereka untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Seno yang memiliki pengalaman bertahan di alam liar menyarankan untuk membuat api unggun sebagai sumber cahaya dan penghangat di tengah dinginnya hutan. Kita istirahat di sini saja, membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Iya benar, aku juga udah lapar banget dan pegal. Mereka beristirahat di sebuah tanah sedikit lapang, membuat api unggun serta menyantap ubi rebus yang mereka bawa sebagai bekal. Gara-gara Arya, mereka jadi ngeliatin kita terus tuh. Arto menunjuk ke arah kegelapan hutan. Di sana banyak sosok-sosok menyeramkan yang sedang memperhatikan mereka. Kalau mereka gak ngagetin, ya aku gak akan ngusil toh. Seno berdiri dari duduknya lalu membuat lingkaran mengelilingi tempat mereka sambil membacakan sesuatu. Setelahnya kembali bergabung pada Arya dan Arto. Kamu buat pagar no? Yo, biar gak ada yang ganggu sewaktu kita istirahat. Setelah memastikan api unggun cukup besar untuk menghangatkan sepanjang malam dan sudah mengisi perut dengan ubi rebus, mereka mulai menata dedaunan kering sebagai alas tidur. Di atas dedaunan itu mereka melapisi dengan sarung yang mereka bawa. Alas ini bukan hanya untuk kenyamanan tetapi juga sebagai lapisan tambahan untuk mengisolasi dingin dari tanah. Dengan pagar gaib yang dibuat Seno, suasana menjadi lebih tenang. Sosok-sosok menyeramkan yang sebelumnya menatap dari kejauhan kini seolah menghilang, terserap ke dalam kegelapan yang tidak lagi mengancam. Rasa aman itu memungkinkan mereka untuk melepaskan penjagaan dan bersiap untuk beristirahat. Mereka meregangkan tubuh, mencoba meredakan pegal setelah perjalanan panjang. Di bawah cahaya api unggun yang menari-nari, percakapan menjadi lebih jarang. Mata mulai terasa berat. Tanda-tanda kelelahan mulai menguasai. Arya, Arto, dan Seno berbaring sambil melihat ke langit yang dipenuhi bintang. Langit malam yang indah dan suasana hutan yang sepi memberikan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Keesokan paginya mereka terbangun dengan perasaan segar. Sebelum lanjut menuju alas getih, mereka sholat subuh berjamaah terlebih dahulu dengan Seno yang menjadi imam. Meski di tengah hutan belantara yang mencekam, mereka tidak akan lupa akan kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Itulah yang diajarkan oleh guru mereka untuk selalu berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Gimana? Sudah siap melanjutkan perjalanan? Ya jelas no, badanku sudah terisi tenaga full. Sudah siap meninju pendekar-pendekar di sayembara jagal mayit. Ora usah sok gaya.
nanti malah tambah bikin masalah ruwet. Kamu ingat kata guru Arya, jangan pernah menyerang lebih dulu jika belum diserang lebih dulu. Iya no, aku ngerti. Tenang saja. Dengan rasa percaya diri dan tenaga yang sudah terisi kembali, mereka melanjutkan perjalanan menuju sayembara jagal mayit dilaksanakan. Hutan demi hutan telah mereka lalui. Hingga kini mereka tiba di sebuah desa yang tidak jauh dari hutan yang mereka tuju. Desa Lembah Wetan, sebuah pemukiman kecil yang tersembunyi di pelukan hutan lebat, menyimpan ketenangan yang hampir bisa dirasakan. Udara pagi yang segar bercampur dengan aroma tanah dan dedaunan yang basah memberikan kesan mendalam bagi siapapun yang melintas. Rumah-rumah di desa ini terbuat dari kayu dan bambu, atapnya dari ilalang yang telah dianyam dengan rapi, menunjukkan keterampilan dan kearifan lokal yang telah turun-temurun. Mayoritas penduduk yang tinggal di desa ini adalah orang tua yang sudah sepuh. Mereka tampak sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ada yang sedang menyapu halaman, memperbaiki atap rumah yang bocor, atau sekedar duduk di beranda sambil menikmati kehangatan matahari pagi. Ketika Arya, Arto, dan Seno memasuki desa, beberapa dari mereka menghentikan aktivitasnya sejenak untuk memandangi tiga sosok asing tersebut dengan tatapan yang penuh tanya. Mereka kok ngeliatin kita sampai segitunya yo? Ya mungkin karena kita orang asing. Di desa ini sepertinya mayoritas orang-orangnya sudah sepuh ya. Sudah, tidak usah dihiraukan. Kita jalan saja. Meski heran, mereka bertiga mencoba untuk tidak menghiraukannya. Tidak ada suara selain gemericik air dari sungai kecil yang mengalir tidak jauh dari desa dan kicauan burung yang menyambut pagi. Kehidupan di desa ini berlangsung lambat, seolah waktu berjalan dengan ritme yang berbeda, jauh dari kesibukan dan keramaian kota besar. Sampai di ujung desa, Arya, Arto, dan Seno menemukan sebuah gubuk kecil yang tampaknya menjadi tempat peristirahatan bagi warga sekitar. Beberapa orang tua terlihat sedang duduk di bawah naungan pohon rindang yang berada di depan gubuk, mengistirahatkan tubuh sambil menikmati pisang dan ubi rebus yang tampaknya menjadi makanan ringan mereka di pagi hari. Ada warung kopi, noh. Kita coba cari informasi di sana sambil mengisi perut. Mereka bertiga segera menghampiri tempat tersebut, berniat untuk mengisi perut sekaligus menggali informasi pada warga yang sedang beristirahat. Permisi pak, kami numpang istirahat juga yo. Warga yang berada di sana hanya terdiam dan memandang mereka dari bawah hingga ke atas. Lalu salah satu dari mereka menjawab ucapan Arya. Monggo mas, silakan. Terima kasih banyak ya pak. Podo-podo le. Kalian dari mana? Dan apa tujuan kalian ke sini? Kami dari Alas Mukti pak, dan ingin menuju Alas Ketewaringin. Mendengar perkataan Seno mengenai tujuan mereka, warga yang sedang istirahat sedikit terkejut, lalu memperhatikan kembali mereka bertiga. Untuk apa kalian ke sana? Arya, Seno, dan Arto saling tatap memberi isyarat apakah mereka perlu memberitahu orang itu. Mereka kompak mengangguk. Seno kembali menjelaskan tujuan mereka. Kami ingin menghadiri sayembara jagal mayit pak. Untuk yang kesekian kalinya mereka tersentak saat Seno memberitahu tujuan mereka. Ada apa pak? Kok seperti kebingungan gitu? Wajah para warga yang sedang istirahat itu berubah, mencerminkan perasaan yang campur aduk. Ada rasa takut, keheranan, dan sedikit kekhawatiran yang bisa ditangkap dari ekspresi mereka. Arya, Arto, dan Seno mencoba untuk tetap tenang meskipun mereka bisa merasakan perubahan suasana seketika itu juga. Pak, bisa tolong pesen teh dan pisang rebus untuk kami? Tentu, silakan duduk dulu, saya siapkan. Dia segera menyiapkan pesanan mereka. Sementara itu Arya, Arto, dan Seno mengambil tempat duduk, mengamati suasana sekitar yang tiba-tiba menjadi hening.
Tidak lama kemudian, pemilik warung datang membawa nampan berisi gelas teh panas dan beberapa potong pisang rebus. Aroma teh dan pisang rebus itu seakan memberikan sedikit kenyamanan di tengah suasana yang cukup tegang. Terima kasih, Pak. Sementara mereka mulai menikmati teh dan pisang rebus, Seno kembali mencoba memulai percakapan pada warga yang masih terkejut. Bapak kenapa? Kok seperti merasa heran kalau kami ingin ke sana? Sayembara cekal mayat itu tidak sembarangan, anak-anak muda. Itu adalah ajang yang sangat berbahaya, di mana tidak hanya murid-murid terbaik dari berbagai padepokan yang ikut, tapi juga para sepuh dan pemimpin padepokan yang memiliki ilmu batin tinggi. Banyak dari mereka yang ikut sayembara tersebut dengan membawa bekal ilmu yang telah diasah bertahun-tahun. Arya, Seno, dan Arto mendengarkan penjelasan warga sembari memakan pisang rebus. Bapak pemilik warung yang mendengar percakapan mereka tidak bisa diam untuk ikut berbincang. Sayembara itu lebih dari sekedar pertarungan fisik. Ada banyak ujian batin dan mental yang harus dihadapi. Dan alas Getewaringin, tempat di mana sayembara itu diadakan, adalah tempat yang penuh dengan energi mistis. Bukan hanya kekuatan fisik yang diuji, tapi juga ketahanan batin dan kemampuan untuk menghadapi berbagai macam ilmu hitam dan tantangan gaib. Warga lain yang mendengarkan juga mengangguk-angguk seakan mengonfirmasikan kata-kata orang tersebut. Bahkan banyak peserta yang berangkat dengan kepercayaan diri tinggi, tapi tidak pernah kembali, dan yang kembali pun banyak yang kondisi batinnya terganggu karena terlalu banyak menghadapi ilmu-ilmu hitam dan energi negatif di sana. Suasana menjadi semakin serius dan warga-warga di sekitar mulai berbagi cerita tentang orang-orang yang mereka kenal yang telah pergi mengikuti sayembara jagal mayit dan kisah-kisah mereka setelah kembali atau yang tidak kembali sama sekali. Arya, Arto, dan Seno saling pandang, merasakan beratnya informasi yang baru saja mereka terima. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi mendengar langsung dari warga setempat membuat realitas itu semakin nyata. Kami mengerti resikonya, Pak. Tapi kami memiliki alasan kuat mengapa kami harus ikut serta dalam sayembara ini. Kami tidak akan sembrono. Kami telah berlatih dan bersiap untuk ini. Iya, Pak. Kami sudah ditunjuk guru kami, itu artinya dirinya yakin kalau kami bisa melaksanakan tugas ini. Jika kalian memang telah memutuskan, maka yang bisa kami lakukan hanyalah mendoakan agar kalian selamat dan berhasil dalam tujuan kalian. Tetaplah waspada dan jangan anggap enteng lawan yang akan kalian hadapi. Pembicaraan itu berakhir dengan harapan dan doa dari para warga kepada Arya, Arto, dan Seno. Meskipun suasana menjadi sedikit lebih ringan, tetapi tetap ada rasa khawatir yang menggantung di udara. Mereka bertiga pun berterima kasih dan memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Kalian hanya tinggal ikuti jalan setapak itu. Di ujung sanalah tempat yang kalian tuju berada. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas petunjuknya. Semoga kalian selamat sampai kembali nanti. Arya, Arto, dan Seno dengan penuh keyakinan kembali melangkah ke jalan yang sudah ditunjukkan warga desa setempat. Meski sudah mendapat peringatan dari warga sekitar, namun tidak menyurutkan tekad mereka untuk menuntaskan perintah gurunya. Bagi mereka, jika gurunya sudah yakin kalau mereka bisa menyelesaikannya, itu artinya mereka benar mampu menghadapi setiap rintangan yang ada. Arya, Arto, dan Seno memasuki hutan belantara dengan penuh keteguhan hati. Langkah mereka mantap menembus vegetasi yang rimbun.
Cahaya matahari sore yang redup hanya mampu menembus celah-celah pepohonan, memberikan sedikit pencerahan di jalur yang mereka tempuh. Semakin mereka mendalami hutan, sebuah perasaan intimidasi yang begitu pekat mulai terasa. Seakan-akan hutan itu sendiri berusaha menghalangi langkah mereka. Energi hitam yang begitu besar seperti ombak menghadang mereka, membuat setiap langkah terasa semakin berat. Namun Arya, Seno, dan Arto tidak menyerah begitu saja. Mereka mulai melapisi diri mereka dengan amalan pemutih, sebuah teknik yang telah diajarkan oleh guru mereka untuk menembus dan melindungi diri dari energi negatif. Teknik tersebut terbukti ampuh. Lambat laun mereka berhasil menembus gelombang energi hitam yang menerjang. Dan akhirnya, setelah perjuangan yang berat, mereka mencapai ujung hutan. Kejutan menanti mereka di sana. Banyak orang-orang dari berbagai perguruan telah berkumpul. Tampaknya mereka juga peserta sayembara jagal mayit yang sama. Namun apa yang membuat Arya, Arto, dan Seno menjadi pusat perhatian adalah fakta bahwa mereka adalah anak muda yang berhasil menembus hutan belantara dengan energi hitam yang begitu pekat. Para peserta dari perguruan lain menatap mereka dengan rasa heran, campur kagum bagaimana mungkin anak-anak muda seperti mereka bisa memiliki kekuatan dan ketahanan untuk sampai ke titik ini. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbisik-bisik mencoba menebak-nebak asal-usul dan kekuatan apa yang dimiliki oleh ketiga pemuda tersebut. Hebat sekali. 3 orang anak muda bisa menembus sampai ke sini. Mereka sepertinya bukan anak muda sembarangan. Arya, Arto, dan Seno hanya saling pandang, menganggap tatapan dan bisikan itu sebagai pujian atas keberhasilan mereka menembus hutan belantara. Mereka berjalan melewati kerumunan, mencari tempat untuk bersiap sebelum sayembara dimulai. Mereka tahu ini baru permulaan dan tantangan yang lebih besar masih menunggu mereka.